Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Imam Suyuti dalam tafsirnya Ad-Dur al-Mansur bil fi tafsir al-Mansur disebutkan ada dua kisah penyebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Kisah yang pertama yaitu menyebutkan jika pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini pergi ke kota Mekah ketika peristiwa Fatu Mekah. Pada peristiwa ini disebutkan kalau Bilal bin Rabah itu diminta oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Tapi ternyata sebagian penduduk Mekah yang pada saat itu tidak familiar dengan Bilal, mereka mempertanyakan, mengejek, bahkan ada juga yang menggunjingkan kenapa Rasulullah lebih memilih Bilal bin Rabah yang pada saat itu dikenal sebagai orang keturunan ras berkulit hitam. Kisah yang kedua yaitu seseorang bernama Abu Hin, salah seorang bekas budak yang merupakan ahli bekam pada masa Rasulullah. Beliau diperkenalkan oleh Rasulullah kepada keluarga Bani Bayadoh. Kemudian Rasul meminta agar Abu Hin dinikahkan dengan salah satu putri dari mereka. Tetapi ternyata mereka menolaknya karena mereka menganggap kalau bagaimana jika seorang budak bekas mereka menikah dengan salah satu dari putri mereka, dari keluarganya. Satu pesan langit ini mengandung banyak makna. Salah satunya adalah bagaimana kita, manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini bisa saling mengenal. Bukan dipisahkan atau bukan dikategorikan melalui perbedaan nasab atau keturunan, ekonomi, kemudian bahasa, kemudian warna kulit, dan yang lain-lain. Tentunya semua ini menjadi pesan penting atau menjadi hal yang universal yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Pada saat itu, pesan ini kemudian bisa menjadi peredam bagi masyarakat yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Nah, kondisi saat ini tentunya kita sudah memahami bagaimana ketika seseorang dibedakan berdasarkan warna kulit, berbeda bangsa, berbeda suku, bahasa, dan yang lain-lain justru dianggap sebagai salah satu kekurangan. Padahal kekayaan dari keragaman budaya, keragaman perbedaan ini bisa melahirkan peradaban yang tinggi. Maka kita sekarang mengenal banyak peradaban-peradaban dari sejarah dunia yang bisa tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Bangsa Arab yang saat itu membedakan masyarakatnya berdasarkan warna kulit, contohnya ketika Bilal bin Rabah yang kita ketahui merupakan keturunan Afrika atau Ethiopia pada saat itu dibedakan karena warna kulitnya. Kemudian Abu Hin yang memang bekas budak, kemudian ketika masa Islam budak itu dihapuskan juga teredam oleh adanya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan masyarakat sekarang? Maraknya sosial media membuat kita sering mudah untuk meninggalkan postingan, kemudian meninggalkan komentar, mengejek yang lain, atau juga bisa memberikan dampak konflik yang besar dari sebuah masyarakat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, justru manusia sendiri yang membuat masyarakat ini menjadi berbeda-beda dengan kasta atau levelnya masing-masing. Bisa berdasarkan kekayaan, bisa berdasarkan keturunan, bisa berdasarkan agama, bisa berdasarkan bahasa, dan yang lain-lain. Tentunya hal ini bisa kita hindari dari konflik yang berkepanjangan. Konflik-konflik yang terjadi di masyarakat saat ini umumnya terjadi karena hal-hal yang bisa dianggap sepele, bisa dianggap kecil. Di komentar kita di Instagram, kemudian dari bagaimana kita berkomentar di YouTube, dan yang lain-lain. Inilah kemudian yang seharusnya melahirkan sikap-sikap yang bisa memberikan kita sebagai teladan seorang muslim. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, khususnya siswa Darul Hikam ketika melihat sebuah perbedaan?
Yang pertama, selalu berpikiran positif. Jauhi prasangka jika ada sesuatu yang datang pada kita. Yang kedua, tentunya kita memerlukan toleransi yang tinggi ketika kita melihat sebuah perbedaan. Sekali lagi, jangan menganggap perbedaan itu sebagai batas yang memisahkan antara satu golongan dengan yang lain, tapi anggaplah itu sebuah kekayaan. Yang ketiga adalah tabayun. Upayakan ada klarifikasi, konfirmasi, atau bagaimana kita mencari informasi lebih ketika kita mendapatkan informasi dari orang ketiga. Biasanya hal inilah yang kemudian akan menjadi pemicu dari adanya kesalahpahaman. Yang keempat, yaitu bagaimana kita bisa saling memaafkan satu sama lain jika memang konflik itu sudah terjadi. Tentunya kita bisa dibantu oleh pihak yang netral agar konfliknya tidak berkepanjangan. Dan yang kelima, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa keragaman atau perbedaan itu memang diciptakan oleh Allah, sekali lagi, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling mencaci, memaki, ataupun bahkan saling membunuh. Sehingga hal-hal yang seperti itu bisa kita redam, bisa kita hilangkan, dan tentunya kita akan mendapatkan lingkungan masyarakat yang kondusif, damai, juga bersahabat. Jadi ingatlah bahwa perbedaan itu merupakan sebuah kekayaan, lita'arofu, untuk saling mengenal, bukan untuk yang lainnya. Maka dari itu, mari kita saling mengenal budaya yang lain, mari kita saling mengenal satu sama lain untuk menciptakan keharmonisan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.